Selamat malam, sahabat pembelajar. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentu saja selalu bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Kembali saya Dewa menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Untuk Anda yang ingin download aplikasi mobile Indonesia Belajar, silakan Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan untuk Anda yang belum follow Instagram Bu Eli Susanti, Anda bisa langsung follow di elisusanti.as.a.coach. Ya, baik sahabat pembelajar, seperti biasa di setiap Rabu malam, jam 19, kita akan ngobrol bersama Ibu Eli Susanti. Beliau adalah seorang life coach yang sudah banyak pengalaman membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Ya, oke. Jadi kalau ada salah satu Anda atau semua yang sedang memiliki masalah, nanti bisa ngobrol banyak dengan Bu Eli. Kita sapa dulu Bu Eli. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa. Ya, oke. Sehat ya Bu ya? Sehat Pak. Sehat. Bapak juga sehat ya? Sehat, oke, yang penting itu. Oke Bu Eli, malam hari ini kita akan bahas mengenai let's talk about self-love. Mencintai diri sendiri membuat kita mencintai hidup. Apa itu mencintai diri sendiri dan bagaimana mewujudkannya? Nah, nanti Bu Eli akan memaparkan dan kita bisa tanya jawab ya Bu Eli ya. Dan bisa sharing juga, nanti sekalian untuk sahabat pembelajar bisa tulis di Zoom group chat, atau lebih asik lagi, lebih seru lagi, Anda bisa buka mic dan sekaligus buka kamera. Baik Bu Eli, langsung saja saya dan teman-teman sahabat pembelajar ini juga ingin tahu ini apa yang dimaksud dengan let's talk about self-love. Silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Dewa. Selamat malam teman-teman, saya menyapa dulu. Ya, untuk yang sudah biasa datang di Rabu malam, selamat datang kembali. Yang baru datang, selamat datang dan salam kenal yang belum kenal. Saya juga pengen nyapa, halo Yaya, itu anaknya ya usia berapa sekarang? Udah lama banget kita nggak ketemu ya, ketemunya malah di Zoom. Oke. Ini ada beberapa teman yang saya mungkin baru lihat. Ada Ibu Lucy ya, kemudian ada Ibu Saya udah Ibu sering. Mary. Ibu Lucy beberapa sudah sering. tolong. Oh oke, baru kelihatan fotonya. Welcome back, selamat datang kembali. Nah, oke. Ya, kita malam ini mau ngomongin tentang self-love. Saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman yang mau berpartisipasi di chat mungkin ya, atau boleh buka mic. Selama ini apa sih pemahaman tentang self-love? Dengan segala hormat, yang saya mau terima jawabannya bukan self-love adalah mencintai diri sendiri, Bu. Ya, saya tahu itu terjemahannya gitu ya. Oke, jadi apa sih yang dipahami tentang self-love selama ini? Apa? Padahal kita sering mendengarkan kata-kata itu. Kayaknya kemarin saya diundang juga untuk jadi narasumber di podcast ya, berbicara tentang wanita, tentang pernikahan. Itu dibahas juga ujung-ujungnya tentang self-love. Bahwa oke, sebelum kita masuk ke dunia pernikahan, alangkah baiknya kalau kita sudah mencintai diri sendiri dan kita sudah merasa utuh. Nah, sebenarnya apa sih self-love itu? Apa sih arti mencintai diri sendiri? Ada yang ingin sharing atau boleh bantu saya sharing? Saya ingin tahu nih, teman-teman pemahamannya apa tentang mencintai diri sendiri? Apakah mencintai diri sendiri sama dengan menjadi egois? Apakah mencintai diri sendiri artinya mengedepankan diri sendiri dibandingkan orang lain? Apa maksudnya? Menghargai diri sendiri, dari Julia, terima kasih. Menghargai dan menjaga hati, pikiran, dan badan kita sendiri, dari Listia Yaya, thank you. Apa? Berarti mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Oke. Dari Pak Roni, berdamai dan mengampuni diri sendiri atas apapun yang pernah dilakukan di masa lalu.
Karena kita tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih Pak Roni. Dari Mega, mengenal karakter diri dan bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Thank you. Dari Yesi, menerima diri sendiri. Oke. Dari apa yang teman-teman sudah bagikan di sini, kira-kira berdamai, mengampuni diri, menerima diri sendiri, kemudian menghargai, kemudian menjaga hati dan pikiran. Kira-kira mudah atau tidak mudah? Mudah atau tidak mudah? Oke, sambil menunggu. Nggak mudah ya ternyata ya. Ini yang menjawab tidak mudah, Bu. Tidak mudah ya. Kalau mudah topik ini tidak akan ada ya. Jadi gitu. Yes, kenapa tidak mudah? Padahal lebih mudah mana? Menghargai diri sendiri atau menghargai orang lain? Lebih mudah mana? Saya yakin jawabannya adalah lebih mudah menghargai orang lain, Bu. Kenapa lebih mudah menghargai orang lain? Karena menghargai orang lain itu kelihatan. Ya kan, ada feedback dari orang lain gitu. Menghargai diri sendiri itu tidak kelihatan. Ya. Jadi ya begitu yang terjadi pada umumnya. Saya bilang pada umumnya, tidak semua orang lebih mudah menghargai orang lain, tetapi pada umumnya orang itu lebih mudah menghargai orang lain daripada menghargai diri sendiri. Nah, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Cerita ini saya dapatkan, seingat saya pertama kali saya mendengar adalah di sesi meditasi. Ketika saya mengikuti retreat. Tetapi mungkin sudah banyak di tempat-tempat lain. Ceritanya adalah ada seorang ibu ini wanita karir, dia bekerja. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ibu ini berulang tahun dan dia ingin sampai di rumah secepat mungkin. Karena sebenarnya dia ingin merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Tetapi karena ibu ini bekerja dan ekonominya adalah ekonomi yang menengah, maksudnya bukan yang kaya banget, artinya dia sampai rumah harus memasak dulu, memasak makanan sendiri. Dia sudah beli kue tart untuk dirinya sendiri. Dia punya 1 orang anak. Jadi dia membayangkan malam itu dia akan makan bersama suaminya dengan anaknya. Setelah dia masak dan makan, kemudian akan potong kue, ya merayakan ulang tahun sederhana, kecil-kecilan gitu. Nah, ternyata hari itu ada kejadian yang tidak terduga. Bosnya minta dia lembur. Karena dia harus melembur, dia terlambat dari jadwal yang dia rencanakan. Ketika dia pulang, dia harus berhenti ke supermarket untuk beli 1 bahan masakan, ya. Nah, jadi dia buru-buru, melakukannya itu buru-buru. Di supermarket antriannya panjang. Karena dia gelisah, begitu dia selesai bayar, kemudian dia balik badan, dia nabrak orang. Barangnya dia jatuh berantakan. Nah, ketika kejadian itu terjadi, dia minta maaf sama orang itu. Maaf saya buru-buru soalnya. Sorry, tadi saya nabrak. Nah, singkat cerita, ibu ini masuk ke mobil dan ketika dia masuk ke mobil, tanpa sengaja dia kebawa barang orang yang tadi. Nah, karena merasa tidak nyaman, ibu itu kembali lagi ke supermarket untuk berniat mengembalikan barangnya. Dia titip ke kasir, dia bilang kalau ada yang ambil barangnya ini, tadi saya tidak sengaja saya ambil barang ini karena saya nggak beli barang ini. Dan dia balik lagi. Nah, begitu dia balik badan, dia nabrak orang lagi. Dan kembali lagi dia minta maaf. Sorry ya, saya buru-buru. Nah, sampailah ibu itu di rumah. Ketika di rumah, begitu dia buka pintu, anaknya dari balik pintu membawa bunga dan mengucapkan, "Selamat ulang tahun, Ibu." Ibunya kaget. Barangnya jatuh semua. Ketika barangnya jatuh, ibunya langsung marah. "Kamu nih ngagetin Ibu. Sampai barangnya jatuh berantakan, Ibu buru-buru mau masak." Oke, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Ketika ditabrak oleh orang lain, kita dengan mudah minta maaf. Tetapi ketika kita ditabrak oleh orang yang kita dekat, yang dekat dengan kita lebih mudah emosi. Siapa yang sering mengalami itu? Kepada orang lain bisa lebih sabar, kepada anak sendiri
pasangan sendiri atau orang tua sendiri lebih tidak mudah sabar. Orang yang dekat dengan kita, biasanya emosinya kita lebih mudah terpicu. Nah, itu orang yang dekat, keluarga. Bayangkan diri kita sendiri, ini yang paling dekat dengan kita. Diri ini kan paling dekat dengan kita. Bagaimana lebih mudahnya emosinya kita tidak terkontrol. Ya, saya memberikan gambaran ini dulu ya. Dengan orang lain kita lebih mudah sungkan, lebih mudah dan segala macamnya gitu, lebih mudah minta maaf, lebih mudah, oke lah nggak apa-apa ya. Ke keluarga sendiri, ke anak sendiri, ke pasangan sendiri, mungkin lebih banyak tuntutan. Oke? Nah, bayangkan diri kita. Ini paling deket nih, kemana-mana bareng, 24 jam, kalau umurnya sudah 40 tahun, setiap detik bareng, nggak pernah pisah. Paling dekat, menemani dari lahir diri kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita dibandingkan orang lain. Nah, itulah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri bagi saya adalah menerima keunikan kita. Keunikan artinya kalau mau dibilang kelemahan, kelebihan, boleh saja. Saya memilih kata unik. Jadi mencintai diri sendiri adalah menerima keunikan kita, menghargai diri kita, dan mengizinkan kebahagiaan datang dalam hidup kita, dalam diri kita. Itu makna mencintai diri bagi saya. Oke, saya akan mengulanginya ya. Jadi makna bagi saya mencintai diri sendiri adalah menerima keunikan diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mengizinkan kebahagiaan datang dalam hidup kita. Nah, karena banyak sekali orang yang lupa mengizinkan kebahagiaan datang. Maunya itu kalau kepada diri sendiri itu harus bagus, harus yang nomor satu. Nomor satu bukan kata yang tepat ya, tapi maksudnya harus ada standar-standar yang dipenuhi agar saya cukup layak diterima. Diterima oleh siapa? Karena ketika kita bilang cukup layak diterima, artinya ada standar tertentu. Sedangkan kepada diri sendiri, apakah kita perlu menetapkan standar? Ya, jadi itu yang saya memberikan perenungan ini kepada teman-teman yang ada di sini. Coba direnungkan. Sejauh apa selama ini saya mencintai diri saya sendiri? Saya yakin teman-teman sudah punya rasa mencintai diri sendiri. Apakah kadarnya cukup atau kurang atau bahkan sebenarnya timbul tenggelam? Pasti ada prosesnya. Tetapi saya sangat yakin semua dari diri kita sendiri pasti punya rasa mencintai diri sendiri. Ya, hanya sebesar apa, sekecil apa, timbul tenggelam. Nah, itu setiap orang akan berbeda. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Itu sebabnya tadi saya bilang menerima diri sendiri yang unik. Perjalanan hidup kita pun unik. Tidak sama dengan yang lain. Yang paling gampang, yang paling kelihatan lah. Yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya lebih hitam. Lebih eksotik gitu ya. Nah, yang satu matanya lebih kecil, lebih sipit, yang satu matanya lebih besar. Itu kan keunikan. Dan ketika kita terjebak dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan atau oleh sosial, kita mulai membandingkan diri sendiri. Kok mata saya sipit ya? Kok kulit saya tidak seputih yang standar orang pada umumnya? Kok saya tidak tinggi pada orang yang ditetapkan oleh standar yang diterima oleh orang umum yang dibilang bagus? Kok saya tidak selangsing standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri? Dan segala macamnya. Yang ingin saya katakan adalah tidak ada yang salah kita berusaha menjadi langsing seperti yang kita anggap bagus. Tidak ada yang salah kita berusaha untuk istilahnya menjaga diri lebih sehat seperti orang-orang yang bilang itu sehat. Misalnya mau makan sehat, mau makan vegetarian, mau makan food combining, apapun itu tidak ada salahnya. Semua itu boleh-boleh saja selama didasari dengan sebuah kesadaran ini adalah untuk membuat diri saya menjadi lebih baik. Ini saya lakukan untuk diri saya agar saya lebih bahagia tanpa membandingkan dengan yang lain. Nah,
Yang menjadi bumerang atau yang menjadi kebalikannya dari mencintai diri sendiri adalah ketika kita melakukannya dengan dasar untuk diterima oleh lingkungan, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, karena kita merasa kita tidak cukup, karena kita merasa kita kurang cantik, karena kita merasa kurang langsing, karena kita merasa lebih jelek atau lebih tidak cantik. Nah, jadi tindakannya bisa sama. Contohnya, Bu, artinya kalau saya misalnya diet mati-matian, apakah saya tidak menerima diri saya sendiri? Apakah artinya saya tidak mencintai diri saya sendiri? Belum tentu. Cek dasar motivasinya kenapa kita mau diet. Bu, apakah kalau saya berusaha keras, saya mau jadi vegetarian, atau saya berusaha keras agar saya food combining, apakah artinya saya tidak menerima diri saya? Belum tentu. Cek dasar motivasinya. Bu, kalau saya, ini nih yang paling sering kemarin nih. Bu, kalau saya misalnya botox, atau saya mau melakukan operasi lah yang ekstrim ya, operasi wajah, apakah artinya saya tidak mencintai diri saya sendiri? Apakah saya tidak menerima keunikan saya sendiri? Jawabannya belum tentu. Hal-hal seperti itu tidak bisa menjadi ukuran atau kita lihat dari luar apakah orang itu mencintai diri sendiri atau tidak. Yang tahu hanya kita di dalam. Motivasi melakukannya adalah apa? Apakah motivasinya untuk membuat diri kita lebih baik tanpa membandingkan dengan orang lain, itu memberikan kepuasan sendiri, ya? Atau sebenarnya kita melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang luar karena kita merasa kurang, karena kita merasa ada yang salah di dalam diri kita, ya? Saya punya satu teman yang unik menurut saya. Orangnya cantik, cantik banget. Orangnya pede, pede banget. Dan saya memahami bahwa orang ini adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Tetapi orang bilang, enggak loh. Dia tuh coba lihat. Dia loh, sulam alis, sulam bibir. Kemudian dia sekarang, karena dia sekarang sudah punya cukup uang, dulunya dia nggak terlalu punya uang, sekarang sudah bisa bekerja dan punya penghasilan, tambahlah perawatan wajahnya. Saya nggak tahu apa aja ya istilahnya ya, yang pencerahan lah, apa segala macam gitu ya. Jadi banyak istilahnya. Apakah itu tanda-tanda dia tidak mencintai diri sendiri? Belum tentu. Bisa saja itu adalah indikator dia mencintai diri sendiri. Dia memanfaatkan sumber daya apa yang dia punya untuk merawat dirinya. Tetapi ketika dia tidak punya uang, dia tidak memaksakan itu terjadi. Dia tetap happy, dia tetap menerima dirinya sendiri. Ketika dia punya uang dan berlebih, kenapa tidak? Kalau tidak terjadi pun tidak apa-apa. Dan tidak buru-buru dan tidak membabi buta. Dia mencari yang cocok untuk dirinya, dia mencari keunikannya. Oke, kayaknya ya adalah sedikit kerut gitu ya. Saya punya uang, cari informasi sana-sini. Bolehlah coba-coba gitu. Gimana caranya wajah saya lebih tetap awet muda. Apakah dengan berusaha tetap awet muda artinya tidak mencintai diri sendiri? Belum tentu. Saya bilang belum tentu apa? Tergantung dasar motivasi melakukannya. Itu apa? Ya. Selama orang itu menerima keunikannya, menghargai dirinya sendiri, dan mengizinkan dirinya bahagia, saya tetap mengkategorikan orang itu mencintai dirinya. Dengan caranya yang unik, dengan caranya yang berbeda. Setiap orang tidak sama. Kita tidak bisa memaksakan. Mencintai diri sendiri itu artinya sealami mungkin. Nggak boleh pakai obat-obatan begini-begini. Tua ya tua. Nggak boleh pakai semir. Kalau pakai semir itu artinya nggak mencintai diri sendiri. Masa nggak mau mengakui bahwa ubanan gitu ya? Ya, itu tidak bisa menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah motivasinya, dasar ketika kita melakukannya. Dan hanya kita yang bisa tahu. Hanya kita yang bisa merasakannya. Oke, sampai sini saya ingin membuka percakapan atau kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Dewa. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli. Untuk sahabat pembelajar, bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau sharing mungkin tentang bagaimana mencintai diri sendiri?
Bu Listia Oke. lagi sama si kecil. Iya. Ah, Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan apa? oh ini ada Bu Listia, asik menyimak sungguh-sungguh. Oke. Terus jadi gini, jadi ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya begini, yang pertama, jangan pernah menilai, sebelum saya masuk ke ciri-ciri, yang pertama, jangan pernah menilai orang lain apakah orang lain itu sebenarnya mencintai dirinya atau tidak, tanpa kita pernah berbicara intim, berbicara dekat atau dalam dengan orang itu. Karena kita tidak bisa menilai orang itu mencintai dirinya atau tidak hanya dari perilakunya di luar. Ya. Salah satu atau beberapa hal yang kita bisa cek ke diri kita sendiri ya, bukan untuk mencek orang lain ya. Cek ke diri sendiri adalah kenapa saya belum bisa menghargai diri saya sendiri adalah ketika kita ketika kita selalu tidak bisa berkata tidak, ketika kita tidak bisa menolak sesuatu, sedangkan di dalam dirinya kita ada penolakan yang besar, pemberontakan yang besar, sebenarnya kita tidak mau. Bukan berarti orang yang tidak bisa berkata tidak itu artinya tidak mencintai diri sendiri, tidak. Ingat kata belakangnya ya. Ketika orang itu tidak bisa berkata tidak, tetapi dia happy-happy saja, dia melakukannya dengan senang hati, dan dia bahagia, dan dia tidak merasa dirugikan, ya itu bagian dari dia membahagiakan dirinya. Ya, tetapi ketika sebenarnya kita tidak bisa mengatakan tidak, sedangkan di dalam hatinya kita ingin berkata tidak. Atau kita mengorbankan kepentingan kita yang sangat penting untuk kepentingan orang lain. Yang sangat penting ini, mengorbankan kepentingan diri sendiri itu untuk orang lain, jangan disalahartikan artinya, kalau gitu saya nggak boleh dong Bu, mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Belum tentu. Contoh ya, mengorbankan diri sendiri untuk anak. Boleh nggak? Apakah itu artinya saya tidak mencintai diri saya sendiri? Enggak juga gitu. Karena itu adalah salah satu kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, hanya saja mengorbankan dirinya ini yang harus dimaknai. Apa sih arti mengorbankan dirinya? Itu kan ya. Ada orang kan yang mengorbankan dirinya itu bukan untuk anak misalnya. Tetapi bahkan untuk teman yang tidak terlalu dekat. Dia harus misalnya mengorbankan uangnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan karirnya, atau bahkan mengorbankan pernikahannya. Misalnya begitu. Nah, itu yang harus kita lebih bijaksana. Ketika kita menggunakan kata-kata, jangan sampai mengorbankan kepentingan diri untuk orang lain. Orang lain ini siapa? Sampai sedalam apa kita mau mengorbankan sesuatu. Dan cek apakah ketika kita melakukannya, kita benar-benar bahagia. Bukan pura-pura bahagia. Selama kita benar-benar bahagia, ya mungkin itu adalah salah satu cara kita mengizinkan kebahagiaan datang dalam hidup kita. Ya. Oke. Oke, Bu. Ini ada beberapa yang sudah masuk chat, Bu. Bu Yesi tadi komentar ternyata selama ini salah persepsi. Ya. Oke. Terus ada Pak Roni Kustendro, berlawanan dengan contoh tadi, kalau seseorang tidak memperhatikan penampilannya sendiri, apakah berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, Pak. Tergantung motivasinya. Ketika dia tidak memperhatikan penampilan diri sendiri, tergantung motivasinya. Misalnya gini, motivasinya karena merasa tidak berharga, karena merasa tidak layak untuk cantik, karena merasa apa gitu. Dan karena tidak memperhatikan diri sendiri kan kita yang lihat. Nah, sedangkan misalnya orang ini, kita menganggapnya dia tidak memperhatikan diri sendiri. Tetapi orangnya bahagia. Atau sebenarnya dia tidak memperhatikan diri sendiri karena dia merasa lebih banyak prioritas yang perlu dikerjakan dibandingkan memperhatikan penampilan. Penampilan ya. Saya nggak bilang kesehatan, tapi penampilan. Misalnya, katakanlah ibu yang punya anak 5. Dan dia harus bekerja. Kemudian dia tidak punya pembantu, tidak ada waktu untuk memperhatikan dirinya sendiri, tapi hidupnya bahagia. Apakah bisa dibilang dia tidak mencintai dirinya sendiri? Bahagia dalam arti dia aktif,
dia juga jadi orang baik, dia dan segala macamnya. Dia tidak sempat saja memperhatikan penampilan dirinya. Ya, itu sebabnya di sini saya mengajak teman-teman untuk kembali merenungkan tentang arti mencintai diri sendiri. Tidak menghakimi orang lain atau melihat dari penampilan luar. Saya hanya mengajak untuk merenungkan makna itu tadi. Menerima keunikan diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mengizinkan kebahagiaan datang. Oke, saya mengambil contoh dari Pak Roni. Kalau misalnya seseorang tidak memperhatikan penampilan diri sendiri, apakah dia tidak mencintai diri sendiri? Oke, saya ambil contoh yang tadi ya, kasusnya ya. Ini kisah nyata klien saya. Anaknya 5, tidak punya pembantu, dan harus bekerja karena penghasilan suaminya tidak cukup. Tetapi, maksud saya begini, apakah dia menerima keunikannya? Ya, dia menerima bahwa dia punya anak 5, tidak ada waktu untuk sosial media, tidak ada waktu untuk arisan, tidak ada waktu untuk AHY, dan dia bahagia untuk itu. Dia tidak pernah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia menerima bahwa ini hidup saya, ini adalah perjalanan hidup yang harus saya jalani. Dia tidak pernah mengeluh dia harus bekerja untuk menambah penghasilan dari pasangannya yang tidak cukup untuk 5 anak. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu pasangannya. Tidak mengeluh sedikit pun. Dan karena itulah dia tidak punya waktu untuk memperhatikan penampilannya. Tapi dia tidak merasa minder. Maksudnya ketika dia keluar bersama kita-kita gitu ya, dia tidak merasa bahwa, waduh gimana nih baju saya jelek apa tidak. Dia juga tidak merasa tidak pede, dia baik-baik aja. Dengan apapun yang dia gunakan, dengan kondisinya dia yang mungkin tidak bermake up, rambutnya cuma dikuncir begini. Kayaknya ya baik-baik aja bagi dia. Ya. Bahkan pernah satu saat sempat bercanda dengan gini, sorry ya aku nggak sempat mandi. Tapi aku mau ketemu kalian, oke ya. Gini, aku cuma punya waktu 30 menit. Aku pengen ketemu after that, aku harus ngurusin anak-anak. Tapi aku nggak sempat mandi. Dan dia keluar begitu saja. Semoga ini menjawab ya Pak Roni. Kalau ada yang menggelitik lainnya, silahkan diketik Pak. Karena pertanyaan Bapak akan membantu kita punya pemahaman yang lebih. Ya, ini Pak Roni langsung komentar nih. Baik, terima kasih Bu Eli sudah jelas sekarang. Artinya kita perlu pahami dulu apa yang mendasari perilaku seseorang ini. Ya, betul. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Roni. Langsung ke Bu Lucy Rifai. Bagaimana mencintai diri sendiri dengan tidak timbul tenggelam? Apakah orang pelit itu berarti tidak menghargai diri sendiri? Oke. Tidak timbul tenggelam itu perlu latihan, Ibu. Perlu latihan maksudnya perlu kebiasaan. Sama kayak kita naik sepeda lah. Kalau kita belajar sepeda kan pertama bisa, enggak, kadang mau jatuh, kadang enggak. Tapi ketika itu sudah jadi kebiasaan, maka kita akan mulai lancar. Timbul tenggelamnya akan berkurang. Nah, apakah orang pelit berarti tidak menghargai diri sendiri juga belum tentu. Tergantung. Ada yang orang dia menjadi pelit dan dia bahagia loh. Pelit dan bahagia. Nah, ini saya punya pengalaman sendiri. Saya tidak menyebutkannya. Ya, ada orang yang saya kenal lah ya. Uangnya banyak banget, tidak pernah keluar negeri. Uangnya tidak akan habis lah. Mungkin kalau 7 turunan keterlaluan ya. 3-4 turunan nggak akan habis lah gitu maksudnya. Kalau enggak pun tidak bekerja. Uangnya banyak. Tetapi tidak pernah keluar negeri. Kerjaannya hanya bekerja, dan bekerja. Kalau ditanya, apakah artinya dia tidak menghargai diri sendiri? Dia loh bahagia. Serius, saya pernah ngomong secara intim dengan orangnya. Dia bahagia. Dia bilang, enggak, saya enggak pengen sama sekali keluar negeri. Saya tidak merasa ada kepentingan. Hidupnya dia bahagia. Dia menjaga dirinya dengan sangat baik dan sangat teratur. Bangun pagi jam berapa, habis bangun pagi minum apa, minum teh apa, madu hangat. Setelah itu olahraga 30 menit. Sangat teratur hidupnya. Kulitnya bagus banget. Udah maksudnya dalam artian itu secara fisik menurut saya dia menjaga dirinya sangat baik. Dan bahagia. Bagaimana saya tahunya bahagia ketika ngomong? Kita akan merasakan bahwa orang itu bahagia atau tidak. Bagaimana dia berdamai dengan dirinya. Bagi dia memang keluar negeri tidak penting. Bagi dia punya uang banyak dan bisa punya tabungan dan bisa punya
sesuatu yang membuat dia merasa aman untuk anaknya dan cucunya, itu kebahagiaannya dia. Dan dia menerima loh, walaupun orang lain bilang, ke luar negeri apa segala macam, jalan-jalan. No, aku tidak suka. Kalau kamu suka silahkan, tapi aku nggak suka. Dan dia tidak merasa minder dengan itu, dan dia tidak merasa ada yang aneh dengan itu. Dia menerima dirinya bahwa memang dia tidak suka jalan-jalan, dia berbeda dengan yang lain. Ya, jadi balik lagi Bu Lucy, pelitnya tergantung. Tapi misalnya begini, orangnya pelitnya tuh sampai dia menderita. Bajunya udah sobek-sobek, bolong-bolong gitu ya. Punya duit banyak tapi nggak pernah mau beli baju gitu maksudnya. Atau sebenarnya dia itu perlu makanan sehat untuk menjaga kesehatannya, tapi karena dia pelit, dia nggak mau beli makanan sehat. Belinya semua makanan yang penting murah. Gorengan yang murah, apa yang murah. Padahal dia perlu menjaga kesehatannya. Nah, itu kan pelit yang berbeda. Jadi tergantung pelitnya apa dulu nih. Ya, itu ya Ibu Lucy. Semoga bisa membantu dan menjawab. Iya. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya bacakan selanjutnya Bu ya. Dari Ibu Megawati, mengizinkan diri sendiri bahagia mengapa sulit? Mengapa ada rasa yang ingin menghukum diri sendiri lebih besar daripada mengizinkan diri sendiri? Jika kadang ada hal yang bertentangan dengan belief norma masyarakat. Nah, ini salah satu contoh perasaan. Saya bilang salah satu contoh perasaan di mana mencintai dirinya kita kurang banyak. Ya. Saya tidak bilang tidak ada. Ingat ya Mega, saya bilang nggak ada. Tapi saya bilang kurang banyak. Itu sebabnya mungkin bahkan timbul tenggelam gitu ya. Oh ya, kadang-kadang ketika energinya cukup bagus, bisa mencintai diri, bisa menolak. Tetapi ketika lagi tidak bagus, maunya penerimaan dan dibahagiakan gitu. Nah, kalau ditanya, kenapa sulit? Ya, oke. Karena di sini Mega ini perempuan, saya akan menjawabnya dari sisi perempuan ya. Gini, kita itu perempuan tuh sangat unik. Saya pernah membahas ini ketika kita membahas perempuan ya, Pak Dewa ya. Yeah. Ya, tapi saya akan mengulangi. Perempuan itu ketika lahir menjadi seorang perempuan, di perjalanan hidupnya, itu mengalami banyak ketidaknyamanan di dalam dirinya. Dan kita sebagai perempuan itu tidak pernah diajarkan dari kecil, tidak pernah diajarkan bagaimana menerima ketidaknyamanan. Sedangkan ketidaknyamanan itu adalah bagian dari keunikan kita. Maksudnya begini, ketika kita akil balik, yang terjadi adalah menstruasi ya, sakit perut, hormon di badan itu bergejolak, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba tersinggung, pengen marah. Pokoknya yang nggak penting, tiba-tiba kita jadi sensitif. Yang ada kita apa? Kita dimarahin. Jadi orang nggak boleh gitu, sensitif nangisan. Pokoknya kita dimarahi. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Akhirnya kita menolak emosi itu. Kita menolak diri kita. Kemudian belum lagi malu. Kalau tembus gimana nih? Pakai pembalut gak enak. Terus atau lupa bawa pembalut. Nah, ketika lupa bawa pembalut, kemudian tembus tuh yang dimarahin siapa? Kita. Makanya jangan lupa, sedia terus. Ini kamu salahnya sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kita, kita dimarahin. Disalahin terus. Padahal kita sendiri tidak tahu kenapa itu terjadi di dalam diri kita. Kenapa kok saya bisa lupa ya? Kenapa saya tidak teliti? Kenapa saya tidak paham? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita bahkan tidak bisa meminta IQ saya harus 140. Biar saya cerdas. Saya punya ingatan yang begitu luar biasa. Biar saya ingat semua hal gitu. Kita nggak bisa minta itu udah dikasih di dalam diri kita. Dan ketika itu terjadi, yang ada kita dimarahin dari kecil. Nah, akhirnya kita terbiasa untuk tidak menerima apa yang kita punya di dalam diri kita. Ya, pelan-pelan nih. Kemudian kita sebagai perempuan yang hamil setelah having sex, maksudnya making love bersama pasangan, senangnya bareng-bareng, hamilnya perempuan. Oke, sorry saya lupa. Kalau tadi yang laki-laki, akil baliknya itu adalah mimpi basah. Jadi laki-laki itu akil baliknya nyaman di badannya dia. Kenikmatan, kepuasan. Perempuan akil baliknya nggak nyaman. Kemudian perempuan akan hamil. Ketika hamil, laki-laki hanya mendampingi. Tetapi yang membawa
kandungan ini dan anak yang akan lahir yang merasakan semua ketidaknyamanan perubahan badan itu adalah perempuan, ya kan? Payudara membesar, sakit, punggung sakit ketika sudah 8 bulan, dan melahirkan penuh ketakutan dan segala macamnya. Jadi sebagai seorang perempuan, saya akan bilang selamat. Anda mengalami perjalanan hidup yang luar biasa dan tidak mudah. Tetapi ketika Anda bisa melampauinya, Anda akan jadi orang yang paling bahagia. Ya. Jadi gini, perempuan itu memang punya keunikan tersendiri, Mega. Jadi kalau misalnya Mega ini terjadi kepada Mega ya, bukan ke orang lain ya, sebagai perempuan, kita memang punya kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Kita punya kecenderungan merasa bersalah karena kita dari kecil itu sudah banyak tidak enaknya di badan. Dan kita dibiasakan untuk menolak ketidaknyamanan itu. Seakan-akan rasa tidak nyaman itu adalah hal yang salah. Ya. Begitu. Jadi ya, kalau mengapa sulit? Jawabannya wajar kalau itu sulit. Mengapa ada rasa ingin menghukum diri sendiri besar daripada mengizinkan atau bertentangan dengan norma masyarakat? Ya, ini mungkin ya berhubungan dengan pola asuh atau belief system yang ada di dalam dirinya Mega. Saya nggak tahu apa. Ya kita harus cari. Ya Mega. Oke. Semoga Baik. membantu. Semoga terjawab ya, Bu Mega. Saya lanjut ke Pak Hendarto. Membantu orang lain bukan karena tujuan kita untuk bahagia, tetapi karena kita kasihan. Kalau nggak ditolong, dia akan sengsara. Jadi gimana, Bu? Soalnya ada kontradiksi. Begini, Pak. Ada yang namanya pilihan. Jadi, salah satu ciri-ciri ketika kita mencintai diri kita adalah ketika kita memilih sesuatu, kita mau menerima konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya belum tentu enak buat kita, tapi kita mau menerima konsekuensinya. Dan kita berbesar hati untuk menerima konsekuensinya. Artinya kita mengizinkan diri kita salah. Itu adalah salah satu ciri-ciri kita mencintai diri. Jadi kalau misalnya Bapak bilang, membantu orang lain karena kasihan, Bu. Tapi sebenarnya kalau nggak ditolong dia sengsara. Jadi gimana dong, Bu? Nah, pertanyaan saya begini. Ketika Bapak membantu orang itu, kan ada konsekuensi nih, kontradiksi yang terjadi. Misalnya, Bapak harus kehilangan uang, atau tabungan Bapak berkurang, atau waktu Bapak bersama anak harus dikorbankan, atau apa? Artinya ada yang harus Bapak berikan, Bapak bisa terima nggak konsekuensinya? Apakah Bapak bisa terima tabungan berkurang? Apakah Bapak bisa terima bulan ini nggak bisa beli handphone baru karena membantu orang itu? Nah, ketika kita bisa menerima konsekuensinya, ketika kita bisa menerima kontradiksi yang terjadi, dan kita tidak apa-apa dengan itu, mungkin tidak nyaman, tidak membuat kita bahagia, tapi kita bisa terima konsekuensinya. Itu salah satu bentuk kedewasaan mental dan salah satu bentuk kita mencintai diri kita. Nah, cuman begini Pak, kalau misalnya udah bantu nih, setelah bantu, wah menyesalnya terus-terusan. Kenapa ya saya bantu ya, mestinya nggak usah ya, saya tuh cuma kasihan, tapi terus aja menyesal. Nah, itu lain cerita Pak ya. Ya. Semoga menjawab ya Pak Hendarto. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak Hendarto. Ada Bu Febriati Puspasari. Apakah mungkin saat kita mencintai diri sendiri, egonya pun akan mulai bertumbuh? Mungkin. Ada yang bilang, apakah mencintai diri artinya kita egois, Bu? Ego? Jawabannya mungkin. Mungkin. Biasanya, tahap awal ketika kita belajar mencintai diri sendiri, maka ego kita akan mulai muncul. Dan kalau kita tidak hati-hati, perjalanan mencintai diri sendiri ini, itu akan jadi bumerang. Karena kita akan menjadi orang yang tidak peduli, kita menjadi orang yang sangat egois, kita menjadi orang yang tidak penuh cinta kasih. Ya, itu sebabnya makna mencintai diri sendiri, saya tidak pernah mengambil makna adalah mendahulukan kepentingan kita dibandingkan orang lain, tidak. Makna mencintai diri bagi saya adalah itu tadi.
menerima keunikan diri. Keunikan itu bukan cuma badan ya. Seluruh kejadian dalam hidup kita, bahkan perjalanan hidup kita. Apakah kita harus single? Apakah kita harus menjadi duda, janda? Apakah kita harus hidup tanpa anak? Apakah kita harus hidup dengan 10 anak? Apakah kita harus hidup menikah dan hidup bersama mertua? Apapun itu, ya, artinya menerima diri, menerima keunikan diri kita, dan semua kondisinya, menghargai diri kita, tidak menyakiti diri, kemudian mengizinkan kebahagiaan datang. Oke, itu aja direnungkan. Ketika teman-teman, apakah saya mencintai diri ya? Kalau misalnya makna ini cocok, silahkan dipakai. Kemudian ketika mempertanyakan sesuatu, kalau saya kayak gini, apakah saya mencintai diri? Coba direnungkan, apakah saya menerima keunikan saya? Apakah saya cukup menghargai diri saya? Apakah dengan ini, dengan saya membantu orang lain, karena saya kasihan, apakah saya mengizinkan kebahagiaan datang dalam hidup saya? Itu direnungkan. Nah, balik ke sini, tadi kalau misalnya ego muncul, biasanya tahap pertama, ego akan muncul. Setelah itu, jangan berhenti berproses. Nggak apa-apa, karena ini adalah proses perjalanan. Dan ini adalah bagian dari kita menerima keunikan kita. Bahwa dalam proses awal, egonya muncul. Begitu ibu sadar bahwa ego saya muncul, berproseslah untuk menjadi punya kesadaran yang lebih baik. Artinya apa? Egonya tidak apa-apa, tetapi kesadaran ini tidak dipengaruhi oleh ego. Artinya kesadaran ini bisa menggunakan ego kita untuk menjadi hal yang baik. Ego itu adalah salah satu keunikan kita loh yang perlu kita terima. Nggak perlu diusir, nggak perlu dihilangkan, nggak perlu dibuang. Hanya perlu belajar berproses dan terus bertumbuh memiliki kesadaran yang lebih baik agar ego kita bisa kita fungsikan untuk kebaikan. Oke. Semoga membantu. Ya. Oke, terima kasih Bu Febri, terima kasih Bu Eli, dan ada Bu Julia nih. Bu, bisakah diberi contoh cara membahagiakan diri sendiri? Oke, cara membahagiakan diri sendiri. Setiap orang caranya unik ya. Saya cukup bahagia ketika saya pagi hari bisa bangun tidur kemudian melihat anjing saya ada di depan kamar, duduk manis nungguin saya keluar kamar. Saya udah bahagia banget gitu. Wah, dan saya mengizinkan bahagia. Jadi, bagaimana membahagiakan diri sendiri? Hanya kita yang tahu. Saran saya cuma begini, mulai dari hal yang sangat mudah dikerjakan. Mulai dari hal yang bisa kita kerjakan sendiri. Saya juga bisa bahagia dengan mandi air panas, shower berlama-lama. Dengan menggunakan sabun yang harum dan aromaterapi. Itu saya sudah bahagia banget gitu. Wah, enak banget rasanya menyamankan diri. Nah, jadi bagaimana membahagiakan diri? Caranya begitu. Cari sesuatu yang bisa kita suka. Jangan ngomong bahagia dulu deh. Yang kita suka, kita senang, dan bisa membuat kita relief, dan bisa membuat kita nyaman, dan hal itu mudah kita kerjakan, dan hal itu mungkin kita lakukan. Sangat mungkin, tanpa orang lain. Nah, itu dulu caranya. Jadi kalau misalnya contoh cara membahagiakan diri sendiri, Julia, kondisinya akan beda-beda ya. Nah, contoh dari saya yang tadi itu. Ya. Jalan pagi, yoga salah satu cara membuat saya membahagiakan diri saya sendiri karena saya punya me time. Tetapi apakah yoga akan membahagiakan Julia? Mungkin tidak. Saya nggak suka yoga, Bu. Kalau yoga saya stres. Dan jangan dilakukan. Cari caranya. Poinnya hanya itu. Pilih yang paling sederhana, pilih yang mungkin dilakukan setiap hari, setiap saat, kapanpun kamu mau. Itu, dimulai dari sana dulu. Belajar pelan-pelan, nanti itu akan menggulung. Oke, semoga menjawab ya. Ya, oke Bu Julia. Ini ada Bu Loisa juga, bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri sendiri, Bu? Ibu, pertanyaannya singkat, jawabannya panjang. Bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama, mau dulu. Niat dulu. Kemauan dan niat itu harus kuat ya. Karena gini, berdamai dengan diri sendiri itu adalah proses bagi saya. Tidak bisa kita bilang, oke, saya mau berdamai dengan diri sendiri terus dalam 1 jam, dalam 1 hari,
Bahkan mungkin dalam 1 tahun selesai gitu. Oke, tidak. Itu proses. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri di satu titik, mungkin kita berproses dan kita akan mengalami sesuatu di mana kita perlu berdamai lagi dengan diri kita sendiri. Kemudian kita berproses lagi, kita bertumbuh, dan kita perlu berdamai lagi dengan diri sendiri. Oke, saya mau kasih hal yang lucu aja ya, contohnya ya. Kalau dulu waktu kecil, kita perlu berdamai dengan diri sendiri ketika kita mungkin dibilang pendek. Semua orang bilangin kita pendek, gendut, kecil gitu ya. Gendut gitu maksudnya, atau gendut lah. Dan kita perlu berdamai dengan itu, misalnya begitu. Dan beranjak dewasa, kita tahu dong ngerti gimana caranya kita langsing. Dan segala macam. Ternyata berjerawat. Dan kita perlu berdamai dengan diri sendiri yang berjerawat gitu ya. Dan kemudian bertambah lagi usia, kita berkeriput gitu. Keriput, rambutnya putih. Dan kita perlu lagi berdamai dengan itu. Maksud saya itu. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu adalah bukan sebuah satu kali perjalanan, bukan. Tapi itu adalah proses hidup yang kita perlu lakukan terus-menerus. Ya, jadi ya caranya pertama niat dan mau. Kemudian cari satu aspek. Apa nih yang saya mau belajar dari aspek ini untuk saya mencoba berdamai dengan diri saya sendiri. Pilih satu aspek. Pilih yang paling mudah. Mulai dari sana dulu. Semoga membantu ya Ibu. Tadi yang bertanya siapa? Ibu Luisa. Ibu Luisa. Semoga membantu. Baik, sekarang saya ke Bu Yesi yang sudah nulis juga. Saya biasanya lebih merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri karena misalnya merepotkan orang lain. Kayak sekarang, lagi sakit punggung, lebih banyak tiduran. Tidak bisa mengerjakan yang biasa saya kerjakan. Saya merasa tidak mencintai diri sendiri, soalnya ada rasa bersalah. Gimana nih, Bu? Pertama, Ibu Yesi, hargai rasa bersalahnya. Rasa bersalah muncul karena Ibu Yesi adalah ibu yang baik. Karena Ibu Yesi adalah istri yang baik. Karena Ibu Yesi adalah anak yang baik. Di mana Ibu Yesi selama ini melakukan banyak tugas untuk menjaga rumah tangga itu berjalan lancar. Jadi di sini rasa bersalah itu adalah hal yang baik di awal. Di awal. Ketika dia muncul, itu adalah sebuah indikasi karena merasa tidak nyaman. Ini kan harusnya tanggung jawab saya. Gara-gara saya sakit, saya tidak bisa kerjakan. Di awal inilah indikasi yang bagus. Nah, kalau dibawa terus-terusan, itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Dalam arti itu membuat kita, seperti yang Bu Yesi rasakan, gimana Bu? Kok saya jadi rasanya menyalahkan diri sendiri? Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Yesi. Bu Yesi sakit, minta nggak? Bu Yesi minta sakit nggak? Nggak dong, pasti nggak. Ya. Oke. Kemudian, oke. Seandainya, anaknya ibu sakit, ibu rela nggak repot-repot untuk dia? Pasti rela. Oke. Seandainya orang tua ibu sakit, ibu rela nggak repot-repot untuk dia? Iya. Atau pasangan, pasti kita rela. Begitu juga orang-orang di sekitarnya Bu Yesi. Mau itu anak, mau itu pasangan, mau itu juga orang tua. Mereka pasti dengan senang hati rela melakukan apapun untuk Bu Yesi untuk membantu karena Bu Yesi sedang sakit. Dan kemudian biasanya kita punya standar-standar yang harus dipenuhi. Rumah harus bersih setiap saat, gitu kan ya. Kalau saya sakit rumahnya jadi nggak bersih Bu. Anak harus makan sehat setiap hari. Karena saya sakit saya nggak bisa masak Bu. Ya. Nah di sini Ibu Yesi hanya perlu memberikan sedikit ruang untuk anak-anak belajar tentang makanan yang tidak sehat. Untuk kita melihat rumah yang tidak bersih. Ya. Memang tidak gampang Ibu untuk melepaskan standar-standar yang ada di dalam dirinya kita. Nah, tetapi coba lihat bahwa ketika Ibu sakit, Ibu tidak pernah minta. Kalau Ibu beragama, Ibu sakit pun atas izin Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan di sana. So, kalau Ibu merasa bersalah, mohon maaf, semaaf-maafnya, apakah Ibu akan menyalahkan Tuhan yang mengizinkan Ibu sakit? Enggak dong. Ya. Itu aja direnungkan dulu ya Bu ya. Dan semoga perenungan ini membantu Ibu melepaskan rasa bersalahnya. Ya Yesi? Oke, makasih Bu Eli. Oke, Semoga terima cepat kasih. sehat. Ya. Iya, semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas. Bu Eli, sepertinya belum ada yang bertanya lagi. Oke. Waktunya kita sebenarnya sudah mau habis ya Pak ya. Iya. Saya akan masuk ke sesi yang terakhir.
Jadi kalau kita tadi bicara tentang mencintai diri sendiri, masih ingat kan maknanya apa? Menerima keunikan kita, semuanya, menghargai diri dan mengizinkan bahagia datang dalam hidup kita. Sekarang caranya gimana, Bu? Menerima diri sendiri, tadi sudah dijawab, tidak mudah ternyata Ibu. Mencintai diri ternyata tidak mudah. Apalagi mengizinkan bahagia. Gitu. Ya, saya cuma bilang yang pertama renungkan aja, kemudian niatkan. Setelah itu, belajar pelan-pelan. Menerima diri sendiri itu, yang paling gampang adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya bilang di mulut yang paling gampang. Kenyataannya tidak mudah. Terutama di zaman sekarang, anak-anak sekarang. Kalau kita mau membantu anak-anak kita punya rasa percaya diri yang lebih baik atau menerima keunikan dirinya. Sosial media sangat berperan. Aduh, saya nggak bisa ngomong ya. Saya punya klien yang umur 16 tahun. Kalau saya lihat anaknya itu cantik. Cantiknya bukan cantik Barbie, tapi memang cantiknya itu cantik. Kebetulan dia Chinese, yang bagus gitu mukanya. Tapi dia merasa matanya sipit, dia nggak cukup langsing, dan segala macamnya. Saya tanya, dari mana? Dari sosmed. Teman-teman saya seumuran saya tuh beratnya segini, Bu. Kemudian inilah dan segala macamnya. Nah, jadi yang pertama kali yang perlu dilakukan adalah jangan pernah membandingkan diri sendiri. Kalau tidak tahan, hindari jalur-jalur atau channel di mana kita biasanya membandingkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya saya seringkali membandingkan diri sendiri ketika saya bertemu dengan teman-teman arisan. Kalau kita belum mampu di sana, jangan ketemu dulu deh. Hindari dulu deh. Saya sangat suka, Bu, dan terjadi otomatis, karena ini memang perlu latihan ya. Membandingkan diri sendiri itu udah jadi kebiasaan gitu. Ketika saya melihat Instagram, si A, si B, si C, stop dulu deh, jangan lihat dulu deh. Lakukan hal dulu yang lain dulu. Bahagiakan diri dengan hal kecil dulu. Kalau memang belum punya kemampuan untuk tidak membandingkan diri. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan menulis hal-hal positif dalam hidup kita. Hal-hal positif bukan hanya fisik, bukan hanya kepribadian kita, tetapi apa yang kita terima dalam hidup. Ya, kemarin saya ada satu klien yang dia panik dan dia merasa stres karena income-nya turun 70%. Tapi masih untung. Ya, misalnya ya, angka gampangnya 100 juta untungnya. Kali ini untungnya itu sudah 1 tahun cuma 30 juta. Turun 70%, tapi masih untung, bukan rugi loh ya. Dan saya cuma bilang begini, salah satu yang saya bicarakan adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Sederhana, bangun tidur, duduk dulu, jangan keburu bangun, buka mata atau duduk, lihat, rasakan nikmatnya ranjangnya kita. Enaknya AC yang kita pakai. Kita punya bantal, kita punya guling, peluk erat-erat gulingnya bantal yang kita suka, selimut yang kita suka, dan ucapkan terima kasih. Saya masih ada di ranjang yang enak untuk saya tidurin. Saya masih ada tempat untuk tidur. Itu salah satu cara untuk belajar menerima diri sendiri, artinya mensyukuri apa yang kita punya. Hal positif apa yang kita punya. Kalau bisa mau ditulis silahkan. Caranya masing-masing. Mau ditulis boleh, mau direnungkan boleh, mau berdiskusi boleh. Mau direkam suaranya juga boleh. Mana yang cocok untuk Anda. Ya. Kemudian izinkan diri kita melakukan kesalahan dan melakukan keteredoran dan bahkan izinkan diri kita merasa bersalah. Ya sih ya. Tidak apa-apa kok merasa bersalah. Tidak apa-apa juga kita katakanlah gini, waduh saya melanggar janji Bu, saya menyakiti hati si A, si B. Enggak apa-apa, kalau sudah terjadi, karena kamu tidak berniat, sudah terjadi. Bukan dengan sengaja ya. Kalau dari awal itu hal yang berbeda. Oh saya sengaja mau nyakitin hatinya ya, Listia gitu. Itu berbeda. Tetapi ketika sesuatu terjadi dan saya tidak sengaja melakukannya, dan ternyata saya menyakiti hatinya Listia, tidak apa-apa juga, itu sudah terjadi. Diterima bahwa saya menyakiti dia dan apa yang harus saya lakukan? Saya datang untuk minta maaf. Dan tidak apa-apa, tidak menjadi orang yang sempurna. Contohnya itu ya. Mudah? Tidak mudah. Perlu latihan. Mulai dari yang gampang. Saya selalu mengatakan, mulai dari yang gampang. Mulai dari apa yang bisa Anda lakukan. Dan seperti biasa, saya pernah memberikan ini di sesi-sesi sebelumnya. Setiap hari
Luangkan waktu, mau pagi, mau sore, mau malam, mana aja yang sempat. Lihat cermin, bilang, I love you, saya mencintai dirimu. Terima kasih sudah berada bersama saya selama ini. Terima kasih dan sekali lagi saya mencintai dirimu. Lihat wajah yang ada di cermin, tatap matanya. Bu, rasanya nggak enak, Bu. Banyak yang ngomong begitu, rasanya nggak enak. Nggak apa-apa. Di awal rasanya kagok. Di awal rasanya tidak enak. Di awal rasanya seperti orang gila. Lakukan. Coba lakukan. Setelah seminggu, setelah 2 minggu, rasakan perbedaannya. Ya. Lihat cermin. Lihat baik-baik orang yang ada di depan Anda di cermin. Kalau belum bisa ngomong, suara, ngomong aja dalam hati. Ngomong dalam hati, saya mencintai kamu, senyum. Terima kasih sudah berada bersama saya. Terima kasih, kamu baik sekali. Apapun yang ingin kamu katakan sebagai ungkapan bahwa kamu mencintai orang yang ada di cermin itu. Boleh ngomong apa aja. Dengan catatan lakukan setiap hari. 2 minggu aja. Ya. Mungkin itu bisa membantu pertanyaan dari siapa tadi lagi? Bagaimana caranya mencintai diri sendiri? Dari Febriati ya. Semoga bisa memberikan tips. Nah, sebagai penutup, self-care, bagian dari self-love adalah me time. Me time tidak harus sendirian. Me time bisa berarti Anda bersama orang yang bisa membuat Anda merasa berenergi, membuat Anda punya energi lebih, membuat Anda merasa berharga, membuat Anda merasa lebih bahagia, bisa dengan orang-orang itu, atau Anda hanya bisa sendirian ke spa. Saya sesimpel mandi berlama-lama di shower dengan sabun yang harum, sampo yang harum dengan essential oil, dan menikmati kesendirian. Bisa juga me time bersama anak yang paling kita sayang dan paling nurut, main bersama, apapun me time bisa dilakukan. Luangkan waktu untuk itu. Luangkan waktu untuk punya kesenangan untuk diri sendiri. Ya. Waktu saya habis, tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyapa teman saya yang hari ini hadir. Halo Mas Widi. Mas Widi ini adalah pelukis. Iya, Ada di Ubud. yang mau mampir ke Serambut Kopi di Ubud, silahkan hubungi Mas Widi ya. Thank you sudah join malam ini Mas Widi. Pak Dewa, boleh nih Pak Dewa. Mas Widi sekali-sekali diundang diwawancara nih Pak oleh Indonesia Belajar. Iya. Siap Mas Widi. Ini salah satu orang unik yang saya temui. Boleh, kalau bersedia. Ya. Siap, jadi ahlinya menerima keunikan diri sendiri. Iya, ini salah satu contoh orang yang sudah menerima keunikan diri sendiri nih Mas Widi. Ya, jadi boleh diwawancara Pak. Oke, salam kenal Mas Widi. Oke, itu dari saya teman-teman. Semoga membantu, semoga memberikan inspirasi dan menambah kadar mencintai diri sendiri ya. Kalau ada salah atau hal yang tidak nyaman, saya pastikan Anda salah dengar ya, bukan dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eli atas inspirasinya malam hari ini, yang pasti kita akan lebih mencintai diri kita sendiri ya. Tapi tidak mudah, tapi tetap harus dicoba. Sekali lagi terima kasih Bu Eli, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join dan yang sudah sharing atau bertanya tadi. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dulu sebelum kita buka kamera semuanya untuk foto bersama ya. Oke, salam sukses luar biasa, stay healthy.